ketika tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Apa menu sahurnya nanti Bunda? Boleh komen ya. Aku lagi bingung banget nih mau masak apa. Bagi resepnya dong. Terima kasih Bunda semua. Ketika aku sangat fokus menatap layar laptopku, terdengar ada notifikasi masuk di ponselku. Mana tahu ada yang penting, jadi aku penasaran untuk membukanya. Ternyata ada pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Segera aku buka. Setelah aku baca semuanya, ternyata itu pesan dari kurir. Ia akan mengantarkan paket sebentar lagi. Paket yang akan dikirim adalah paket COD sebesar 595.000. Apa ini? Perasaan aku tidak beli paket apapun. Jangan-jangan Mas Arif lagi yang pesan paket. Kenapa dia tidak tanya padaku? Apakah aku ada uangnya atau tidak? Seenaknya beli paket tanpa seizinku dan mengajak diskusi. Batinku kesal. Mau bagaimana lagi kalau sudah begini? Tak mungkin juga aku menolak paket itu. Kasihan kurirnya. Ingin kutanyakan langsung pada Mas Arif. Tapi saat ini dia sedang tidak di rumah. Sebab sedang menjemput anak kami pulang sekolah. Segera aku cek dompetku. Berapa kira-kira uang yang ada di sana? Ya ampun, tinggal 700.000. Kalau untuk bayar paket, berarti tinggal sisa 100. Harusnya kan, uang ini cukup untuk kebutuhan selama beberapa hari. Kalau sudah begini, mau gimana lagi? Aku beralih ke ponselku. Ku cek berapa saldo yang masih ada di rekening. Semoga cukup sampai akhir bulan nanti. Ya Allah, tinggal 2 juta. Mana ini baru tanggal 11? Masih lama akhir bulannya. Cukup tidak ya uang ini? Gimana caranya aku berhemat? Ucapku seorang diri. Aku bingung sekali bagaimana mengatur uang ini. Hanya tinggal 2.100.000 dan harus cukup sampai akhir bulan. Terpaksa deh harus makan seadanya lagi. Gumamku. Ya sebenarnya kalau aku sendiri sih tidak apa-apa. Makan hanya dengan sambal pun jadi. Tapi anakku, aku tak tega kalau dia harus kesusahan. Cukup orang tuanya saja yang merasakan sulit. Anakku jangan sampai. Tapi kalau sudah begini, mau tidak mau, anakku harus ikut merasakan kesulitan orang tuanya. Kepalaku masih berdenyut memikirkan semua ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Paket, teriak seseorang dari luar. Sudah dapat dipastikan siapa tamu yang datang. Segera aku membukakan pintu, tak lupa dompet sudah ada di tanganku. Berapa mas totalnya? Tanyaku. 595.000 bu. Jawab kurir itu. Segera aku serahkan uang 600.000 dan dikembalikan 5.000 rupiah. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih. Kemudian kurir itu pergi. Paket apa ini mahal sekali? Tega kamu mas? Tidak bertanya dulu apakah aku ada uangnya atau tidak. Tahu-tahu paketan datang. Kataku kesal. Ingin aku segera membukanya. Tapi takut juga kalau nanti tidak sesuai, malah aku yang diomeli. Akhirnya aku letakkan paket itu di sofa ruang tamu. Lalu kulanjutkan lagi kerjaanku. Aku bekerja secara online. Aku mengunggah informasi di websiteku yang akan orang cari. Dari situlah aku mendapatkan uang. Selain itu, aku juga mulai merambah dunia pernovelan. Aku menulis novel di salah satu platform yang sangat terkenal. Dari sanalah aku bisa menghasilkan uang. Biasanya gajiku 5-7 juta per bulan. Kalau sedang booming bisa mencapai 10 juta. Uang itulah yang aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari makan, uang sekolah anak, listrik, dan segala iuran lingkungan. Sebenarnya kalau hanya untuk makan dan keperluan itu, uangku tentu sangat berlebih. Yang bikin kurang itu adalah kebiasaan suamiku yang suka check out tanpa diskusi terlebih dahulu. Kalau pakai uangnya sih terserah dia, tapi semua itu pakai uangku karena suamiku tak bekerja. Iya, selama setahun ini akulah yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan suamiku lagi. Seharusnya aku yang menjadi tulang rusuk, tapi kini aku beralih profesi menjadi tulang punggung. Bukannya mendapatkan nafkah, tapi aku malah menafkahi suamiku dan anakku. Tidak, suamiku tidak sakit.
Alhamdulillah dia sehat walafiat. Bahkan badannya semakin gemuk. Ya gimana tidak gemuk? Karena setiap hari hanya di rumah. Kerjanya makan tidur dan main HP. Bukan tak ada pekerjaan untuknya. Di tempatku ini alhamdulillah. Yang penting mau kerja, insya Allah ada kerjaan. Tapi suamiku tidak begitu pandai jika harus bekerja dengan orang lain. Dia lebih suka buka usaha sendiri. Alasannya kalau kerja tempat orang itu terikat dan banyak peraturan. Dia tidak suka. Pernah dia kerja sama orang dan hanya bertahan 1 bulan saja. Ya karena itu, dia mau kerja dengan keinginannya sendiri, tidak mau ikut peraturan. Ya siapa yang mau mempekerjakan orang seperti itu? Jadilah hanya 1 bulan saja dia bertahan, setelahnya menganggur. Dulu sebelum menikah denganku, Mas Arif itu seorang karyawan. Namun ia tak betah. Setelahnya, ia bekerja dengan orang tuanya, yaitu berjualan ayam potong di pasar. Hingga usia pernikahan kami 7 tahun. Setelah itu, ayah mertua meninggal. Mas Arif tidak bisa melanjutkan usaha itu sendirian. Jadilah dia menganggur sampai sekarang. Kalau ibu mertua, tak lama setelah ayah mertua meninggal, beliau juga menyusul. Itulah, setelah ditinggal orang tuanya, Mas Arif itu tidak bisa apa-apa. Aku pun bingung, padahal sudah cukup lama dia ikut dengan orang tuanya. Tentu soal skill seharusnya paham kan? Tapi ya entahlah, dia terlalu pengecut untuk memulai usaha sendiri. Sementara diriku sendiri, aku mulai bekerja online seperti ini sejak 2 tahun yang lalu. Namun baru berpenghasilan 1,5 tahun ini. Kalau dulu ketika suamiku masih kerja dengan orang tuanya, aku bisa menabung banyak uang. Hingga bisa merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Kami membeli rumah KPR, tentu sangat kecil kan? Nah untuk menambah luas bangunan, aku membeli tanah kosong di sebelahnya. Rumah kami alhamdulillah sekarang sudah cukup luas. Sudah nambah dapur dan juga 1 kamar lagi. Semua itu dari uang hasil kerjaku. Aku tidak masalah, yang penting suamiku masih mau bekerja kala itu. Tapi sekarang tak bisa lagi menambah bangunan. Boro-boro menambah bangunan. Menabung saja tak pernah bisa, karena uang selalu habis. Yaitu kebiasaan suamiku yang COD paket tanpa diskusi. Atau terkadang dia minta sesuatu yang harus dituruti. Sebenarnya aku sudah sangat muak. Tapi ketika melihat putraku, rasa tak tega itu langsung menyerang di diri ini. Iya, terkadang ada pikiran untuk menyerah. Tapi ketika melihat dewa, aku tak mampu melakukannya. Mas, paket apa ini? Tanyaku ke Mas Arif yang baru sampai. Oh, sudah datang ya paketku? Jawabnya tanpa rasa bersalah. Ini alat pencuci motor, katanya. Dengan semangat, Mas Arif segera mengambil tripodnya, lalu merekam aksinya dalam unboxing paket. Kenapa sih mas, kamu tidak diskusi dulu sama aku untuk beli barang semahal ini? Kataku kesal. Kamu apaan sih, ngomel segala? Kan aku butuh alat ini. Cuma 600.000 pun. Katanya enteng. Cuma 600 kamu bilang. Kamu bisa gak bayarnya pakai uangmu sendiri? Aku terpancing emosi. Kamu ngomong apa sih? Ya, aku tahu. Kamu yang bayar paket ini pakai uangmu sendiri. Tapi gak usah segitunya lah. Biasa saja. Mentang-mentang aku tidak kerja, kamu sombong. Ucapnya tidak terima. Aku bukan bermaksud sombong, Mas. Tapi kamu keterlaluan. Uangku itu hanya tinggal sedikit. Dan ini baru tanggal 11. Masih ada 20 hari lagi yang harus aku perjuangkan. Sampai akhir bulan nanti. Apa kamu tidak berpikir sampai ke sana? Geram sekali aku dibuatnya. Bisa-bisanya dia berpikiran seenteng itu. Padahal selama ini, dia tidak tahu urusan dapur. Tenanglah. Aku akan gunakan alat ini untuk buka usaha. Jadi kamu jangan khawatir. Akan kuganti semua uangmu itu. Ucapnya dengan nada tinggi. Padahal, meskipun aku tegas bicara ke dia, namun aku masih memelankan suara ini, agar tetangga tidak mendengarnya. Ya yang namanya perumahan KPR, rumahnya kan jaraknya dekat-dekat. Pasti kalau bersuara tinggi sedikit, tetangga bisa mendengarnya. Pelankan suaramu mas, jangan sampai tetangga dengar. Ucapku. Aku tahu Siska, kamu yang kerja di sini. Kamu yang punya uang. Tapi jangan kamu merendahkan aku begitu.
Ucap Mas Arif lagi. Suaranya semakin keras. Aku yakin sekarang ini tetanggaku sudah mendengar suaranya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Sepertinya Mas Arif sengaja. Supaya aku ini dihina oleh orang lain. Atau malahan rumah tangga kami akan menjadi bahan gibahan. Karena aku semakin kesal dan Mas Arif tidak bisa dinasihati dan diajak bicara secara halus, aku pun dengan tegas mengatakan ke dia, "Oke, kalau kamu memang mau mengganti uang ini. Sudah kucatat semua uang yang aku keluarkan untuk membayar paket COD-mu," ucapku. Padahal aku belum melakukannya. Tapi kalau itu memang yang Mas Arif inginkan, akan kuingat-ingat dan kucatat semua paket-paket yang sudah kubayar. "Jangan sombong kamu, sis. Baru segitu saja sudah berlaku," kata Mas Arif. "Loh, kan kamu sendiri yang bilang akan mengganti uang-uangku," teriakku. Aku tak peduli lagi. Mau tetangga dengar kek atau enggak. Yang jelas, aku sudah habis kesabaran. "Buktikan semua omonganmu itu, Mas. Cepat buka usahamu yang selalu kamu janjikan itu. Alasanmu beli ini untuk usaha, beli itu untuk usaha. Tapi nyatanya sampai setahun tidak ada hasil." "Sabarlah, kamu pikir gampang buka usaha?" jawabnya ketus. "Aku tahu, buka usaha itu tidak mudah. Makanya, kalau mau beli apa-apa itu tanya dulu ke aku. Kita diskusikan, kira-kira bermanfaat atau tidak barangnya. Jangan asal beli-beli saja, dan belum tentu barang itu terpakai dekat-dekat ini. Kamu mikir dong, Mas." Ucapku semakin emosi. "Kamu kok kasar gitu ngomongnya? Kamu udah berani bentak aku." Mas Arif tidak terima. Ya, aku menyadari kata-kataku terlalu kasar. Tapi bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur emosi. Bukan tak mau berlaku sopan dengan suami. Tapi sungguh, kesabaranku sudah habis. "Terserah kamu mau ngomong apa, Mas. Aku gak peduli lagi. Aku capek. Selama ini, kamu selalu saja meremehkan aku. Aku tidak masalah, Mas. Uang hasil kerjaku untuk kebutuhan kita. Tapi tolong, kamu kalau beli apa-apa dipikir dulu. Kira-kira barangnya berguna atau tidak. Jangan kamu beli karena kamu mau dan ingin. Sedangkan kebutuhan terus menanti. Kamu tidak kerja. Aku sendiri yang cari uang. Sudah tahu, kamu maunya selalu makan enak. Tapi kamu tak bisa berhemat. Aku pusing memikirkan semua ini." Air mataku pun menetes. Tak bisa lagi kubendung kemarahanku. "Kalau kamu gak bisa berubah, aku mau pulang ke rumah orang tuaku saja," ucapku. Aku tak ada pilihan lain daripada terus bertengkar, kasihan juga Dewa. Mas Arif diam. Dia tidak berkata apapun. "Dewa, ayo nak, berisi bajumu. Bawalah beberapa setel. Kita akan menginap di rumah kakek," ucapku ke Dewa. "Kita mau menginap berapa hari, Mah?" tanya Dewa. "Gak tahu berapa hari, nak. Bawalah 3 atau 4 setel baju. Bawalah mana yang kamu mau," jawabku. "Oke, Mah. Tapi Papa ikut kan?" tanya Dewa. Aku menggeleng. Dan sepertinya putraku itu paham dengan maksudku. Dia dengan lesu masuk ke kamarnya. Sementara aku langsung masuk ke kamarku, memasukkan beberapa setel bajuku ke dalam tas. Tak lupa aku bawa laptopku, karena aku tetap harus bekerja, bukan? "Sudah belum, Dewa?" ucapku. "Sudah, Mah. Ayo," jawabnya. "Kalian mau kemana?" tanya Mas Arif. "Kan sudah aku bilang, kalau kamu tidak bisa berubah, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku kasih waktu kamu untuk berpikir. Kira-kira apa yang kamu lakukan ini benar atau tidak?" Jawabku ketus, kemudian segera keluar dari rumah. Hanya butuh waktu 40 menit, aku sudah sampai di rumah orang tuaku. "Assalamualaikum, Pak," ucapku ke bapak, karena kebetulan beliau sedang ada di depan rumah membersihkan tanamannya. "Waalaikumsalam." "Loh, kamu kok tiba-tiba ke sini? Kenapa tidak mengabari bapak dulu, nak? Kan bapak bisa masak makanan kesukaanmu," kata bapak lembut. Tanpa menjawab pertanyaan bapak terlebih dahulu, aku segera mencium tangan beliau, disusul oleh Dewa. "Gak apa-apa, Pak. Biar aku saja yang masak nanti," jawabku setelahnya. "Ya sudah, ayo masuk. Ayo masuk cucu kakek," kata bapak dengan sangat senangnya.
Makasih kakek, kata Dewa sambil tersenyum. Aku ke dapur dulu ya pak. Mau lihat dapur, kira-kira ada yang bisa dimasak nggak? Ucapku. Ada lah nak, kulkas penuh kok, jawab bapakku dengan percaya diri. Segera aku buka kulkas, ku cek, dan kupikir kira-kira enaknya masak apa. Karena ku lihat, lauk tadi siang sepertinya sudah habis. Kebetulan juga perutku lapar, tadi belum sempat makan di rumah. Bapakku hanya tinggal sendirian di sini. Sebenarnya kasihan. Tapi bapak tidak mau ikut aku. Katanya tidak mau merepotkan anaknya. Anak bapak hanyalah aku seorang. Iya, aku anak tunggalnya. Dulu bapak pernah bilang tinggal di sini saja setelah menikah. Tapi karena waktu itu tempat kerja suamiku sangat jauh dari sini, akhirnya kami mengambil perumahan. Tapi sekarang semuanya itu terasa sia-sia. Toh suamiku tidak bekerja lagi. Tapi ya sudahlah, semua sudah takdir. Aku memilih memasak ikan nila bakar serta tumis kangkung. Tak lupa sambalnya. Hanya butuh waktu 1,5 jam masakanku sudah siap. Segera kuhidangkan di meja makan. Ayo pak, Dewa makan dulu, ucapku ke mereka. Dengan semangat, bapak dan Dewa menuju dapur. Maaf ya pak, aku ngajak makan lagi, kataku tak enak. Gak apa-apa, bapak emang belum makan hari ini, jawab bapak. Aku kaget. Maksudnya pak, belum makan hari ini terus? Itu lauk di kuali? Tanyaku bingung. Itu lauk kemarin. Bapak pagi tadi hanya sarapan kue saja beli di depan. Ya, bapak malas masak sih. Niatnya tadi mau beli saja, tapi keburu kamu datang, jawab bapak sambil tersenyum. Hatiku rasanya sangat merasa bersalah. Tak tega kalau sampai bapak seperti ini terus setiap hari. Jangan-jangan bapak tiap hari begini ya? Tanyaku curiga. Enggak lah nak, sesekali saja. Bapak lebih suka masak kok sebenarnya. Cuman hari ini lagi malas aja, jawab bapak. Bapak makan dengan sangat lahap. Pasti dia sangat lapar karena hanya makan kue. Akhirnya masakan yang kumasak tadi habis semua. Alhamdulillah bapak sangat suka masakanku. Begitu juga dengan Dewa. Siska, kamu lagi ada masalah sama suami kamu ya? Tanya bapak. Aku mengangguk pelan. Bapak pasti sudah bertanya dengan Dewa tadi. Dan pastinya Dewa menjawab dengan sangat jujur. Pasti karena suamimu gak kerja ya? Tanya bapak, yang memang sudah tahu keadaan suamiku yang tidak bekerja setahun terakhir. Dengan berat hati, aku terpaksa mengangguk. Bersabarlah nak, semua ini ujian. Ujian rumah tangga orang kan beda-beda. Saat ini rumah tanggamu sedang diuji karena suamimu tidak bekerja. Bersabarlah, ya, kata bapak menasihati. Maaf pak, bukan ingin membantah nasihat bapak. Tapi selama ini aku sudah sabar pak. Tidak masalah sama sekali jika uang hasil kerjaku dipakai untuk kebutuhan rumah. Tapi yang bikin aku tak sabar lagi, Mas Arif itu keterlaluan pak. Dia selalu saja membeli barang-barang yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan saat ini. Alasannya untuk usaha, tapi sampai setahun ini barang-barang itu hanya menumpuk di gudang. Hanya dipakai sesekali saja. Mana uangku sudah menipis pak. Tabungan pun tak ada. Setiap bulan gajiku selalu habis. Ucapku ke bapak berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Jadi begitu ya. Kalau bapak boleh saran lagi, kasihlah kesempatan ke suamimu. Jika memang kamu nanti ada uang, berilah dia modal usaha. Mana tahu dengan begitu dia serius untuk membuka usahanya. Ya walaupun tidak besar, setidaknya suamimu punya penghasilan nak, kata bapak. Iya pak, sebenarnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi gimana aku mau kasih modal pak? Gajiku selalu habis. Menabung pun aku gak bisa. Gimana aku mau kasih modal ke dia? Ucapku sedih. Ya juga ya nak. Terus, kamu maunya bagaimana? Tanya bapak lagi. Untuk sementara waktu, aku tinggal di sini dulu ya pak. Mungkin dengan aku pergi dari rumah, Mas Arif bisa berpikir. Aku capek pak. Bukan aku tidak mau menemani suamiku saat susah.
Tapi kebiasaannya itu loh Pak yang bikin emosi. Kataku, "Ya nak, Bapak mengerti. Ya tidak apa-apa kalau memang kamu mau di sini dulu. Mungkin kamu butuh untuk menenangkan diri." Tidak terasa sudah 1 minggu aku tinggal di rumah Bapak. Selama itu juga anakku libur sekolah. Sebenarnya sayang, tapi mau bagaimana lagi? Sekolahan anakku terlalu jauh jika harus dari sini. Sampai seminggu aku di sini, Mas Arif tidak datang sama sekali. Menelpon juga tidak. Mungkin memang lebih baik kami berpisah kali ya. Sama sekali tak ada usahanya. Gimana nak? Sudah seminggu kamu di sini, suamimu tidak datang. Tidak menelpon juga. Terus kamu mau gimana lagi? Tanya Bapak. Bapak terlihat sangat khawatir sekali, aku paham akan hal itu. Maaf Pak, jika memang nanti ketika aku pulang ke sana dan Mas Arif tidak berubah, izinkan aku untuk mengakhiri semuanya ya Pak. Ucapku berat hati. Kamu yakin? Tidak kasihan dengan Dewa? Tanya Bapak. Sebenarnya aku kasihan Pak, tapi sudah cukup Pak. Kasihan juga Dewa jika harus melihat kami bertengkar setiap hari. Jawabku. Ya sudah nak, semua Bapak serahkan ke kamu. Kamu yang menjalani rumah tangga kamu. Bapak tidak mau ikut campur. Bapak hanya bisa memberi nasihat dan mengingatkan kamu. Selebihnya, Bapak serahkan ke kamu. Jika memang keputusan itu yang terbaik, lakukanlah nak. Ucap Bapak dengan lembut. Akhirnya hari itu, kuputuskan untuk pulang ke rumah. Aku ingin melihat situasi bagaimana keadaannya. Oh ya, untuk rumah itu sebenarnya atas namaku. Aku juga yang memberi usul untuk membeli rumah itu. Kalau suamiku dulu maunya mah mengontrak. Tapi setelah aku pikir-pikir, mengontrak hanya akan membuang uang saja dan rumahnya tidak menjadi hak milik. Kalau kredit kan sudah pasti jadi hak milik kita. Yang penting kita mau saja membayarnya setiap bulan. Dan karena alasan itu juga, aku yang diharuskan membayar kreditannya setiap bulan. Dan aku menyanggupi itu. Sebelum aku bekerja secara online begini, dulu aku berjualan pakaian. Iya, dari hasil jualanku itu, kukumpulkan. Hingga akhirnya mendapatkan uang untuk angsuran rumah ini. Setelahnya barulah aku berhenti jualan. Karena pekerjaan onlineku sudah menghasilkan uang. Sesampainya di rumah, kulihat rumah dalam keadaan sepi. Pintu juga terkunci. Itu artinya Mas Arif tidak ada di rumah. Kemana dia sepagi ini? Gumamku. Segera aku buka pintu karena memang aku punya kuncinya. Betapa kagetnya aku karena rumah dalam keadaan berantakan. Ya, selama menikah dengan suamiku tak pernah yang namanya ia beberes rumah. Otomatis ketika aku pergi, pasti rumah tak akan pernah dia bereskan. Seperti hari ini. Semuanya berantakan. Bahkan sofa yang berat pun bisa bergeser dari tempatnya. Sampah-sampah makanan berserakan di mana-mana. Sepertinya Mas Arif mengajak teman-temannya main ke sini. Tapi setelahnya tidak mau membereskan. Seketika aku langsung kepikiran dapur. Pasti dapur jauh lebih berantakan. Apalagi kamar. Kuintip ke kamar. Dan benar kan? Selimut, spray, bahkan sarung bantal sudah terlepas dari tempatnya masing-masing. Segera aku longok dapurku. Dan benar, piring kotor sudah sangat menumpuk. Wastafel pun seperti tidak kelihatan lagi, saking banyaknya piring kotor di sana. Seingatku, aku hanya meletakkan beberapa piring saja yang dipakai untuk sehari-hari. Berarti, Mas Arif tidak mencuci piring dan mengambil piring simpanan yang ada di lemari. Astagfirullah, keterlaluan sekali kamu, Mas. Sepertinya sudah cukup. Tak perlu lagi aku mempertahankan laki-laki seperti dia. Dengan emosi, segera aku masukkan pakaiannya ke dalam koper. Setelahnya, kuletakkan koper itu di teras. Kemudian ku kunci pintu dari dalam. Aku membereskan rumah agar kembali bersih. Tak tega juga aku melihat rumahku yang berantakan. Rumah ini adalah milikku. Aku yang membelinya. Aku yang membayarnya setiap bulan. Tak akan kubiarkan rumah ini berantakan dan hancur karena orang bodoh seperti dia. Di malam harinya, Mas Arif baru terdengar pulang. Ia mengetuk pintu dengan kasar. "Buka, Siska," teriaknya. Segera aku buka pintu.
Seketika bau alkohol langsung menyengat hidung ini. Astagfirullah, kamu minum-minum mas, ucapku. Air mataku hampir jatuh tapi aku berusaha menahannya. Aku tak boleh terlihat lemah di depan laki-laki seperti dia. Jangan masuk mas, ini bukan rumahmu lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini mas. Tak sudi lagi aku punya suami sepertimu. Bukannya mencari kerja yang benar, kamu malah minum-minum dan pulang selarut ini. Ini, pakaianmu sudah siap. Pergi sana. Aku tak peduli lagi kamu mau kemana. Ucapku panjang lebar. Apa maksudmu Siska? Katanya dengan setengah sadar. Aku tidak mau punya suami sepertimu. Aku akan minta cerai. Ucapku. Mas Arif tertawa dengan terbahak-bahak. Itu membuat bau alko di mulutnya semakin menyeruak. Emang kamu bisa hidup tanpa aku? Katanya. Selama ini kamu pikir kamu hidup dari mana? Gak kebalik kah? Jawabku. Ya namanya orang tidak sadar, ngomongnya pun ngawur. Tapi kurasa, meskipun dia sadar, ia akan tetap ngomong seperti ini karena merasa dirinya itu paling penting. Bukannya langsung pergi, tapi Mas Arif malah memaksa untuk masuk. Aku terpaksa berteriak karena tak mau dia sampai masuk ke dalam rumah lagi. Beberapa tetangga yang mendengar teriakanku berdatangan. Mereka membantuku membawa Mas Arif menjauh dari rumah ini. Selama aku mengenalnya, inilah pertama kali Mas Arif seperti ini. Iya, aku tidak menyangka kalau dia punya kebiasaan buruk, yang lebih buruk dari yang aku pikirkan. Beberapa hari setelah itu, aku berniat untuk membereskan gudang. Sudah lama tak aku bereskan, pasti berantakan. Namun, aku sangat terkejut ketika aku membuka kardus-kardus itu. Iya, kardus yang berisi paket-paketnya Mas Arif. Semuanya dalam keadaan kosong. Jadi kemana barang-barang itu? Ya Allah, apa rumahku kemalingan? Tapi tidak ada yang rusak. Segera aku periksa satu persatu. Entah berapa jumlah kardus itu. Mungkin kalau 20 lebih. Tapi semua kardus yang berisi alatnya masih baru itu dalam keadaan kosong semua. Tidak ada satupun yang terisi. Aku langsung teringat dengan Mas Arif yang pulang dalam keadaan maboy. Jangan-jangan selama ini tanpa sepengetahuanku, dia menjual barang-barang itu untuk hobinya yang sangat menjijikkan itu. Aku sangat geram. Memang keputusan tepatlah untuk bercerai darinya. Pokoknya besok, aku harus ke pengadilan secepatnya. Supaya urusan ini cepat selesai. Ucapku. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Alhamdulillah. Persidangan yang panjang sudah kulalui. Kini aku sudah resmi bercerai dari Mas Arif. Meskipun gelar sebagai janda bukanlah yang diinginkan banyak orang, tapi aku merasa bersyukur. Ini lebih baik daripada aku punya suami tapi rasanya janda. Setelah bercerai dari Mas Arif, Bapak ikut tinggal bersamaku. Sementara rumah Bapak dikontrakan. Ya lumayanlah, uangnya bisa untuk pemasukan Bapak. Aku tak bisa pindah ke rumah Bapak karena kasihan Dewa kalau harus pindah sekolah. Dia masih sangat nyaman dengan teman-temannya yang sekarang. Apalagi baru masuk SD kan? Kasihan juga kalau harus pindah. Akhirnya Bapak mengalah. Beliau mau ikut denganku. Tentu aku sangat senang karena aku bisa merawat Bapak. Untuk sementara ini, aku tidak berpikir untuk menikah lagi. Aku ingin fokus terhadap anak dan juga orang tuaku. Karena merekalah yang harus aku perjuangkan. Serta fokus kerja. Sementara kabar mantan suamiku aku tak tahu lagi. Aku juga tidak mau tahu. Aku juga tak peduli. Sudah kuputus semua kontakku dengannya. Kalau memang dia ingin bertemu dengan Dewa, biar dia datang ke sini. Aku pun tak terlalu berharap. Tapi aku tak pernah mengajarkan agar Dewa membenci ayahnya. Aku selalu mengajarkan agar Dewa selalu berbakti kepada orang tuanya.